Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Mental Disorder. Sebelum kita memasuki ke materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri bernama Afan Idris, NIM 3518105. Saya Indah Amalia, NIM 3518106. Dia Lutfah Sari, NIM 3518023. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian mental disorder. Gangguan mental atau penyakit mental atau mental disorder merupakan bentuk penyakit gangguan dan kekacauan fungsi mental atau kesehatan mental yang disebabkan oleh kegagalan mereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan atau mental terhadap stimuli ekstern dan ketegangan-ketegangan hingga menimbulkan gangguan fungsional atau gangguan struktural dari satu bagian, satu orang, ataupun sistem kejiwaan atau mental. Ada pula yang menyebutkan bahwa gangguan mental juga sama dengan gangguan jiwa, merupakan kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang individu karena hubungannya dengan orang lain. Kesulitan yang disebabkan oleh persepsinya tentang kehidupan dan sikapnya terhadap diri sendiri. Lalu ada macam-macam gangguan menurut Rudy Maslim. Yang pertama ada gangguan mental organik dan simptomatik. Yang kedua ada gangguan mental dan perilaku akibat zat adiktif yang tidak menggunakan resep dokter. Yang ketiga ada gangguan skizofrenia dan gangguan paham. Yang D ada gangguan suasana perasaan. Yang E gangguan neurotik, somatoform, dan gangguan stres. Yang F gangguan perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik. Yang G gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa. Yang H retardasi mental. Yang I gangguan perkembangan psikologi. Yang J gangguan perilaku dan emosional dengan onset masa kanak-kanak. Yang B ada macam-macam gangguan mental. Gangguan mental menurut Sutarjo Awiramiharjo ada beberapa macam, diantaranya yaitu gangguan emosional, gangguan psikopatologi, sakit mental, gangguan perilaku, dan gila. Yang C ada masyarakat modern dan kekalutan mental. Mental disorder atau kekalutan mental biasanya memiliki ekspresi atau gejala-gejala seperti berikut. Yang pertama ada banyaknya konflik batin, adanya rasa tersobek-sobek oleh pikiran-pikiran dan emosi-emosi yang antagonis yang bertentangan. Yang B, komunikasi sosialnya terputus dan adanya disorientasi sosial. Yang C, adanya gangguan intelektual dan gangguan emosional yang serius. D. Beberapa teori mengenai mental disorder. 1. Teori intrapsikis dan teori behavioristis. Teori ini menyatakan tempat psikopatologi atau gangguan jiwa itu ada di dalam kepribadian seseorang sebagai bentuk kesalahan karakter yang serius atau sebagai konflik yang menyuap tajam dan selalu kehidupan kejiwaan. Maka perlu teori intrapsikis. Teori demonologis ialah unsur-unsur mistik gaib dan setan-setan atau roh jahat, atau sebagai hasil perbuatan dukun-dukun jahat. 3. Teori organis
teori psikologis. Teori organis sebab utama dari kekalutan mental dan penyakit jiwa lainnya. Teori organis ialah kerusakan pada jaringan-jaringan otot, gangguan hemis pada otak, masing-masing disebabkan oleh efek genetis, disfungsi pada endokrin, infeksi atau luka-luka. Mereka berkeyakinan bahwa apabila pada suatu saat bisa dikemukakan campuran kimia yang tepat dan bisa menemukan teknik pembedahan yang lebih akurat atau cermat, tingkah laku abnormal dan menyimpang dari pola umum itu selalu bersumber pada pola yang keliru dari proses belajar yang direfleksikan dengan ketidakmampuan memenuhi tuntutan hidup menurut pola umum pola yang wajar. 3. Psikoanalisa dan behaviorisme. Psikoanalisa, konflik dan faksasi. Behaviorisme, stimulus respon, belajar dan psikopatologi. Menurut teori psikoanalisa, gangguan mental itu terletak dalam individu sendiri, yaitu berupa pertempuran batin antara dorongan infant melawan pertimbangan yang matang dan rasional. Selanjutnya, teori behavioristis yang dipelopori oleh Rusia Pavlov dalam psikopatologi eksperimentalnya mendemonstrasikan gejala berikut. Ada muncul disorganisasi tingkah laku pada anjing karena ia mengalami banyak konflik dengan jalan memberikan stimuli tertentu. Sebab-sebab semakin meningkatnya jumlah penderita kekalutan mental. Ada beberapa teori yang menyatakan sebab-sebab dari semakin banyaknya kasus disorder mental, yaitu 1. Teori kompleksitas sosial menyatakan bahwa di dalam masyarakat modern sebagai produk dari pesatnya proses industrialisasi yang sulit mengadakan adaptasi terhadap masyarakat yang sedang otomatis terpecah sosial, menerangkan masyarakat modern merupakan satu kultur penuh unsur ketegangan, persaingan, dan konflik terbuka atau tersembunyi. 3. Teori imitasi menyatakan bahwa banyak tingkah laku penyimpangan neuritis dan psikis primer itu diperoleh dan dipelajari secara langsung atau tidak langsung dari orang tahu sendiri. Masalah kebutuhan manusia dan mental disorder. Dalam kehidupan manusia pasti memiliki macam-macam kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi hidupnya. Oleh sebab itu timbullah adanya dorongan, usaha dan dinamisme untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi ataupun terhalang, maka akan mengalami frustasi, sehingga timbullah ketegangan dan konflik batin. Jika ketegangan-ketegangan tersebut berlangsung terus-menerus, maka akan memunculkan kekalutan mental. Kebutuhan manusia tersebut dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kebutuhan fisik biologis, organis atau kebutuhan vital. 2. Kebutuhan sosial bersifat human atau kemanusiaan atau sosial budaya. 3. Kebutuhan metafisis, religius atau transendental. G. Aspek-aspek khusus dari dinamika manusia: otonomi, fungsional, frustasi, dan mekanisme pertahanan diri. 1. Otonomi fungsional. Terjadi satu trauma atau luka jiwa berupa shock, penderitaan jasmani rohani yang hebat atau pengalaman hidup yang luar biasa besarnya, sehingga mengakibatkan luka jiwa yang sangat dalam. Sejak mengalami itu, seorang lalu berubah menjadi secara radikal, mengalami penaikan atau penurunan pada nivers kehidupannya. Jadi, kekuatan yang otonomi dari beroperasi secara fungsional sangat intens, kuat, dan memberikan pengarahan hidup baru, juga terlepas dari segala pengalaman yang mendahului. Kedua, frustasi. Frustasi ialah satu keadaan di mana satu kebutuhan tidak bisa terpenuhi dan tujuan tidak bisa tercapai. Jadi, orang yang mengalami satu halangan adalah dalam usahanya mencapai satu tujuan. Jika seorang dalam usaha dan perjuangannya mencapai satu tujuan atau objek terhambat sehingga usahanya gagal, maka dia disebut mengalami frustasi.
Frustasi ini menimbulkan dua kelompok tingkah laku respons. Satu, dia bisa melemparkan dan menghancurkan seseorang, merusak dan mengakibatkan disorganisasi diri pada struktur kepribadian dan mengalami mental disorder parah. Kedua, akan tetapi juga dapat menjadi satu titik tolak baru lagi usaha baru guna menciptakan bentuk adaptasi dan mekanisme kebutuhan yang baru pula, sehingga terjadilah perkembangan hidup baru. Reaksi-reaksi frustasi yang sifatnya membangun positif ialah mobilisasi dan penambahan aktivitas berpikir secara mendalam dan disertai wawasan jernih. Resignation, tawakal, pasrah pada Tuhan, membentuk dinamis untuk kebutuhan, kompensasi dan substitusi dari tujuan. Sebab-sebab mental disorder. Sebab-sebab munculnya mental disorder menurut Kartini Kartono yaitu 1. Predisposisi struktur biologis atau jasmaniah dan mental atau kepribadian yang lemah. Kedua, konflik-konflik sosial dan konflik-konflik kultural yang mempengaruhi dari manusia. Ketiga, pemaksaan batin dari pengalaman yang keliru, yaitu mengetahui bahwa sepanjang sejarah kehidupan manusia itu selalu terdapat konflik, baik konflik terbuka atau manusia pun konflik dalam diri sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7 yang berjudul dengan mental disorder. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.